Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia, mahasiswa Sains Informasi Geografi Angkatan 2023. Dalam video ini, saya ingin menunjukkan begitu ya kepada kalian untuk memetakan sebaran lahan kritis di area hutan menggunakan data spasial. Tujuan dari kegiatan ini gitu ya, untuk mengidentifikasi kondisi lahan yang mengalami degradasi meskipun masih terdapat tutupan hutan gitu di atasnya. Lahan kritis ini penting untuk dipetakan. Sebab apa? Sebab bisa mempengaruhi kualitas lingkungan, seperti misalnya erosi tanah, penurunan kesuburan, dan gangguan pada ekosistem hutan. Nah, dalam kegiatan ini kita akan fokus pada wilayah kajian Kota Batam gitu ya. Sebab apa? Sebab sebagai kawasan ekonomi khusus, laju pembangunan di Kota Batam itu sangat cepat, yang kemudian memberikan tekanan besar gitu terhadap lingkungannya. Konversi lahan, pembangunan infrastruktur, kemudian aktivitas manusia yang lainnya juga akan mempercepat degradasi lahan, termasuk di area hutannya. Melalui peta sebaran lahan kritis di area hutan yang akan kita buat kali ini, insya Allah gitu ya, kita bisa lebih memahami dampak lingkungannya dan juga mendukung upaya perencanaan yang berkelanjutan di kawasan ini. Nah, dalam video ini kita akan memanfaatkan teknik analisis spasial, yaitu metode overlay dengan tools intersect terutamanya, untuk mengidentifikasi tingkat kekritisan lahan di dalam area hutannya. Proses ini akan memungkinkan kita untuk menilai kualitas lahan berdasarkan tingkat degradasi, kemudian juga membantu menyediakan informasi penting untuk perencanaan konservasi atau rehabilitas lahan, kemudian juga akan mendukung pengambilan keputusan berbasis data untuk pengelolaan hutan yang lebih baik. Insya Allah begitu ya, analisis ini akan sangat relevan di tengah tantangan degradasi lingkungan yang terus meningkat di Kota Batam dan secara umum di seluruh tempat gitu ya. Dengan teknologi GIS gitu, proses ini dapat dilakukan secara efektif, menghasilkan peta yang informatif dan mudah dipahami. Kalau gitu, langsung aja begitu ya, kita akan masuk kepada langkah-langkah proses pembuatan petanya. Yang pertama-tama kita buka aplikasi software ArcMap-nya ya. Nah, kemudian kita udah punya proyek baru. Nah, sebelum memulai kita atur koordinat sistem dari halaman kerja kita gitu ya. Kita pakai projected coordinate system yang lokal lah gitu ya istilahnya. Kita pakainya UTM. Kenapa UTM? Supaya nanti kalau misalnya processing area, misalnya teman-teman mau mencatat statistik luasan dan lain sebagainya, versinya itu bisa gampang karena UTM itu kan satuannya meter ya gitu. Kita pakai UGS 1984. Nah, kajian kita Kota Batam kan, nah itu ada di atas Khatulistiwa gitu, ada di Northern Hemisphere. Oke, kita pilih yang Northern Hemisphere, zonanya sesuai ini 48 ya. Kita klik OK. Nah, sudah atur koordinat sistemnya, kita langsung add data. Kalau misalnya belum folder penyimpanan data teman-teman belum ada di sini, teman-teman bisa klik connect to folder, nanti dicari, tapi karena saya sendiri sudah ada, jadi kita langsung cari di sini. Nih, kita awal mulai dari memasukkan data tutupan lahan. Nah, jadi intinya untuk data hutan yang akan saya gunakan itu dari data tutupan lahan ini. Tapi tutupan lahan ini datanya cakupannya satu provinsi, Kepulauan Riau. Maka dari itu kita akan perkecil gitu ya lingkupnya supaya hanya seluas Kota Batam saja. Kita masukkan shapefile batas administrasi Kota Batam, terus multilayer. Jadi kita akan memotong shapefile tutupan lahan ini supaya lingkupnya tidak satu provinsi gitu ya, melainkan hanya sebatas satu lingkup Kota Batam saja. Untuk itu kita akan melakukan klik gitu ya ke kolom search, klik. Nah, pilih yang analysis. Nih. Kemudian kita masukkan apa yang mau kita klik, yaitu tutupan lahan. Bisa di drag seperti itu. Tunggu ya. Nah, atau bisa juga dipilih langsung di sini. Pilih
Klik fiturnya adalah batas administrasi Kota Batam. Karena kita memotong sebesar administrasi Kota Batam, begitu ya. Kemudian kita atur penyimpanannya di folder yang teman-teman inginkan. Kemudian kita atur namanya nah, gitu ya. Kita save. Kemudian supaya mencegah error, ke environment, output koordinat, kita atur output koordinat sistemnya. Kita samakan seperti layer administrasi Kota Batam. Sebentar. Ya. Karena di sini kan zona 48 ini ya udah. Kalau begitu kita langsung oke kan. Kita tunggu. Oke, nah sudah muncul ya, sudah sukses. Sudah muncul. Nah, jadi kita buka atribut tabelnya ya untuk melihat isinya ada apa aja. Ini ada ID, shape, name, provinsi. Nah, di legenda. Jadi di sini tutupan lahan yang ada. Bentar ya. Kita matikan dulu ini supaya tidak bingung. Kita buka lagi atribut itu. Nah, kita bisa melihat gitu ya tutupan lahan apa saja sih yang ada di Kota Batam. Itu ada hutan lahan kering sekunder, juga ada tanah terbuka, ada hutan mangrove primer, kemudian ada hutan rawa primer, ada belukar, ada macam-macam ya, pertanian campur, pemukiman, tanah terbuka lagi, mangrove sekunder, belukar rawa, pertanian, dan lain sebagainya. Banyak ya. Tapi seperti kajian kita kan kita akan memetakan sebaran lahan kritis pada area hutan. Berarti area yang kita ambil itu hanya area hutannya saja. Nah, sekarang kita klik. Nah, kita klik select by attributes. Nah, klik legenda ya, double klik sampai muncul di sini. Kita akan memilih area-area yang mencakup hutan saja, gitu ya. Kita klik legenda tadi sama dengan terus get unique values. Nah, di sini sudah ada ya himpunan jenis tutupan lahan apa saja yang ada gitu. Nah, kita pilih hutan-hutannya saja. Di sini ada 4 ya. Hutan langgeng sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, dan hutan rawa primer. Kita pilih dulu hutan langgeng sekunder. Nah, karena kita mau memilih 4-4-nya, kita tambahkan OR. Kemudian kita klik legenda lagi. Klik. Nah, sama dengan masuk ke hutan mangrove primer, OR lagi, legenda, sama dengan hutan mangrove sekunder, OR lagi, legenda lagi, sama dengan hutan rawa primer. Nah, hutan-hutannya sudah terpilih, sekarang kita apply. Kita dilihat gitu ya. Kita sudah memilih bagian-bagian yang hutan-hutannya saja dan yang bagian bukan hutannya tidak terpilih. Seperti itu. Nah, di sini juga sudah diperlihatkan gitu ya. Apa fitur yang kita pilih ini ditandai dengan warna biru terang. Dan kita tutup tabelnya, kita klik kanan layernya, data, export data. Nah, kita akan ibaratnya dari apa yang kita pilih ini, kita akan membuat shapefile baru yang isinya hanya area hutan di Kota Batam. Kita atur penyimpanan, kita atur namanya hutan Kota Batam. Nah, klik save, lalu klik OK. Kita klik yes, dan muncul. Sebentar ya, ini kita klik dulu. Nah, supaya kelihatan jelas. Kita sudah memilih gitu ya. Nah, ini adalah kawasan hutan yang ada di Kota Batam. Nah, ini biar tidak bingung, kita ubah administrasi Kota Batam ini menjadi hollow gitu ya. Aktifkan. Nah, ya ini area Kota Batam dan ini adalah hutannya ya yang biru-biru ini. Nah, kalau misalnya teman-teman mau melihat kan tadi banyak jenisnya kan si hutannya itu. Untuk membeda-bedakannya gitu ya, kita ke properties, kemudian simbologi, kemudian kategoris, unique values.
tadi kita lihat kategori-kategori hutan itu ada di legenda. Nah, value field-nya kita pilih legenda, kemudian add all values. Nah, ini juga di checklist. Color ramp-nya kita pilih yang hijau-hijau supaya merepresentasikan hutan. Nah, kita klik OK. Ini sudah kelihatan gitu ya, lebih representatif hutannya gitu, yang hijau-hijau. Ini hutan lantun sekunder, ini hutan mangrove gitu ya, dan banyak lagi. Kemudian kita akan masuk ke tahapan berikutnya, yaitu melibatkan data lahan kritis gitu ya. Kita add data lagi, kemudian kita masukkan sebuah lahan kritis. Nah, sebenarnya waktu didapatkan dari sumbernya itu ini lahan kritisnya di Indonesia, hanya saja memang sudah diklip terlebih dahulu gitu ya, menjadi seluas kota Batam seperti ini. Nah, kita lihat juga atribut-atributnya. Nah, kita melihat kalau klasifikasi lahan kritisnya itu ada 5 gitu ya. Ada agak kritis, potensial kritis, sangat kritis, tidak kritis, dan kritis gitu ya. Nah, setelah di-input, kita akan melakukan proses intinya gitu, yaitu mengintersect antara layer hutan dengan layer lahan kritis. Dengan melakukan itu, kita itu akan melihat gitu ya, oh di kawasan hutan ini lahan apa, klasifikasi lahan kritisnya apa, tingkat kekritisan lahannya segimana, maksudnya tingkat kekritisan lahan itu masuk kategori yang mana gitu. Kita langsung saja masuk ke tools intersect. Ini yang analisis ya. Kemudian kita input features. Kita masukkan hutannya dulu. Kemudian kita pilih juga lahan kritisnya. Kita akan mengintersect kedua ini, jadi nanti ada keterangannya gitu ya, kan di hutan ini lahan kritisnya apa, seperti itu. Atur penyimpanan, namanya hutan underscore lahan kritis. Langsung oke kan saja. Kita tunggu. Nah, muncul. Alhamdulillah. Nah, sekarang seperti sebelumnya, klik kanan kita atur properties untuk simologi untuk melihat sesuai kategori klasifikasi kekritisan lahan. Value field-nya, karena tadi kita checking di lahan kritis itu di folder path sama ini juga di folder path. Itu kemudian add all values. Kemudian checklist. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan yang lebih seksama, sebenarnya si klasifikasi ini tuh belum berurutan gitu ya, dan kita akan mengurutkannya dari yang paling atas itu, yang paling aman lah gitu ya, yang paling aman, sampai yang paling bawah ini paling tidak aman. Nah, masa iya sangat kritis lebih aman dari tidak kritis? Kan tidak mungkin ya. Kita akan menyimpan si tidak kritis ini, menempatkan si yang ini di paling atas, karena nampaknya memang dia yang paling aman gitu ya. Kita pindahkan dengan memencet tanda panah ini, sehingga posisinya ada di atas. Kemudian, kita lihat yang potensial kritis, ini ada di bawah yang kritis dan agak kritis. Kalau misalnya kita perhatikan lagi, harusnya potensial kritis ini lebih aman dari kritis, dan lebih aman juga dari agak kritis, karena masih potensi kan. Tetapi tidak lebih aman dari yang tidak kritis, karena kalau tidak kritis kan berarti kemungkinan lebih amannya potensinya itu hampir tidak ada gitu ya. Jadi kalau ini ada potensi, ada kecenderungan, jadi kita tempatkan ke sini. Itu, ini sudah berurutan ya, kritis, kritis, dan sangat kritis. Ini sudah kita urutkan. Kalau sudah kita urutkan, kita ganti color ramp-nya supaya representatif gitu ya. Representatif. Nah, kita coba pakai ini. Nah, lumayan kan? Kalau misalnya tidak kritis kan warnanya hijau, kemudian semakin merah warnanya semakin berbahaya gitu, sangat kritis gitu. Nah, ini sudah cukup representatif gitu ya. Kalau misalnya berurusan dengan klasifikasi seperti ini, teman-teman juga bisa coba color ramp yang lain, tapi dengan catatan bahwa harus representatif, hal ini untuk batimetri dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, kemudian
kalau misalnya nanti teman-teman melayout dan nanti memasukkan legenda, nah ini yang kolom ini adalah sebagai label dari ininya ya gitu. Nah, kan tidak mungkin ya kalau misalnya labelnya kita buat lahan kritis, garis miring features, garis miring tidak kritis. Dan kan kita hanya memerlukan si tidak kritis ininya saja gitu ya. Jadi, kita hapus-hapus misalnya gitu. Sehingga labelnya itu representatif. Seperti itu. Hapus. Hapus lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung oke. Nah, kan sudah bagus ya labelnya. Oke. Nah, sudah muncul ya hasilnya. Kita bisa melihat gitu bahwa ternyata ada beberapa bagian hutan di kota Batam ini yang kondisinya tidak aman gitu. Tidak semuanya itu berada dalam kondisi baik-baik saja gitu. Ada yang di sini memiliki potensi kritis, kemudian di sini yang sudah agak kritis, kemudian di sini dia kondisinya sudah sangat kritis gitu ya. Ini juga di sini kondisinya kritis. Ini Pulau Rempang ya, kondisinya kebanyakan ini potensial kritis. Tapi alhamdulillah masih banyak yang aman ya, masih tidak kritis gitu. Tapi beda dengan di Pulau Galang nih. Di sini masih ada yang aman, tapi banyak sekali yang sudah mencapai kondisi agak kritis. Bahkan di sini ada yang sudah sangat kritis, gitu ya. Tuh, ini. Nah, begitu. Jadi nanti teman-teman bisa analisis gitu. Atau misalnya nanti bisa dikalkulasikan luasannya untuk menghitung kayak seberapa persen hutan di Kota Batam yang kondisinya aman, yang kondisi lahannya sudah mencapai titik kritis gitu dan lain sebagainya. Nah, video ini sudah sampai sini, maksudnya dalam artian ini sudah bisa tinggal di layout gitu ya, dan bisa dijadikan kajian analisis gitu ya. Pada intinya adalah kita jadi mengetahui gitu bahwa kawasan hutan di Kota Batam itu apakah kondisinya aman semua, kemudian di bagian manakah yang kondisinya tidak aman begitu, yang sudah kritis, yang mengalami degradasi atau mengalami deforestasi, mengalami konversi, seperti itu gitu. Dan nanti bisa dikaitkan dengan data lain, misalnya apakah kemudian di bagian itu terjadi pertambangan atau misalnya apa dan lain sebagainya. Mungkin video ini cukup sampai sini. Terima kasih karena sudah menyimak sampai titik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.